Hai pendengar podcast Do You See What I See, warga Sukawedi. Kenalin, nama aku Alisa, dan kali ini aku bakal cerita pengalaman aku waktu aku masih SMP. Kebetulan aku lagi nginep di kota tempat aku tinggal dulu sebelum aku pindah ke kota di tempat tinggalku yang sekarang. Terus aku ngelewatin area deket SMP aku dulu, jadi aku keinget akan cerita ini. Sedikit background, sekolahku ini emang bangunan bekas Belanda, walaupun gedungnya baru-baru juga, tapi masih ada sentuhan Belandanya. Sengaja, karena biar keaslian bangunannya nggak hilang. Kejadian yang aku alamin ini berhubungan dengan toilet. Jadi toilet cewek dan toilet cowok itu kan dipisah. Toilet cowok itu ada di bagian kiri dan toilet cewek ada di bagian kanan, dekat sama labor IPA. Labor IPA itu jatuhnya di sebelah toilet. Jadi orang di labor IPA bisa lihat toilet cewek, dan orang yang di toilet cewek bisa ngeliat ke labor IPA. Karena dibatasinya bukan dinding, tapi kaca doang. Nah, cerita yang biasanya aku dapat dari orang-orang, itu biasanya orang labor IPA lagi lihat ke toilet cewek, ada yang masuk, tapi nggak keluar-keluar lagi. Atau orang yang lagi di toilet cewek ngeliat ke labor IPA, ada orang lagi duduk, tapi pas dilihat lagi nggak ada. Atau ada tuh, kalau di labor IPA kan biasanya ada tengkorak, nah itu gerak-gerak sendiri. Nah, cerita lain yang kita dapat dari toilet tersebut adalah dari 3 bilik, ada 1 bilik yang kekunci terus. Biasalah, kayaknya tiap sekolah ada yang kayak begini. Nah, kalau di sekolah SMP aku ini, bilik yang nggak bisa dibuka itu ada di tengah-tengah. Yang janggal adalah bilik itu nggak bisa dibuka, tapi handle-nya nggak ada, yang berarti toilet itu bisa dibuka dan nggak kekunci dari dalam. Dan tipe handle pintunya itu yang bulat, kalau cara nguncinya itu ditekan dari dalam. Jujur aja sih, aku penasaran, tapi waktu itu belum ada yang cerita kenapa bilik toilet yang di tengah itu dikunci. Yang ada cuma spekulasi-spekulasi dan kabar-kabar yang belum tentu keasliannya. Kayak ada yang bilang ada yang bunuh diri di sana, ada penghuninya, ada yang bilang itu tempat sesajen, ada juga yang positive thinking bilang itu mampet, makanya dikunci. Jadi pada suatu hari, geng-geng aku main itu lagi hobi sama cerita-cerita horor. Dan tiap kali kita olahraga kan ganti bajunya di toilet. Nah, mereka selalu cerita, tuh toilet tengah kenapa dikunci mulu ya? Kan gue penasaran. Iya ya, kenapa dikunci ya? Terus mereka pada dorong-dorongan gitu, coba cek yuk, tapi nggak ada yang berani. Nah, kebetulan di lubang tempat bekas handle pintunya itu ada kertasnya. Akhirnya dengan sompralnya aku bilang, ya udah kita intip dulu yuk, biar gua buka tuh kertasnya. Akhirnya dengan setengah sompral dan setengah penasaran, aku ambil kertasnya dan ngintip ke dalam. Tapi ya zong, gak ada apa-apa. Cuma gelap dan bisa kelihatan sedikit toilet jongkok yang udah kering karena gak dipakai dan berdebu banget pastinya. Terus aku bilang dong ke mereka, kagak ada apa-apa, gelap doang. Terus mereka kayak, coba lihat dulu dong, lihat lagi. Ya udah, aku lihat lagi dan emang gak ada apa-apa sih. Terus beberapa hari kemudian, aku lagi ngantri gitu sama teman-teman aku di sana, dan itu antri banget. Terus mereka kayak ngeluh gitu kan, aduh kenapa sih nih toilet yang di tengah dikunci mulu? Kan kita udah pada kebelet, mana ini lagi rame. Coba kalau dibuka, pasti nggak ngantri. Ya udah, dengan kesompralanku lagi, aku melakukan hal yang bodoh, menawarkan diri buat ngedobrak itu pintu. Akhirnya aku bilang, ya udah sini coba gua dobrak. Terus ada yang nyeletuk, emang lo kuat? Wah, semakin ditantang semakin pengen dong ya nyobain. Ya bisalah, aku gituin. Padahal kalau nggak bisa kan malu ya. Tapi akhirnya aku coba, aku tendang 2 kali dan berhasil. Aku ngedobrak pintu toilet tengah itu. Terus aku cek, ternyata nggak mampet dan air kerannya masih nyala, ngalir deres. Ya udah deh, semuanya pada seneng kan. Syukur deh nih toilet satu bisa digunain. Dan aku juga ikut seneng tanpa tahu aku sedang melakukan hal yang sangat bodoh. Begitu pulang, aku ngerasa rada-rada berat. Nggak tahu berat kenapa. Padahal aku nggak bawa buku banyak.
Pas sudah sampai rumah, mandi segala macam juga tetap aja ngerasa berat. Lanjut pas tidur, aku kayak ngerasa dibangunin. Oh ya, waktu itu aku tinggal sama nenek aku, dan kita itu satu kasur bertiga, aku, ibuku, dan nenekku. Dan kita tidur dengan lampu yang nyala. Nah, waktu itu aku mikir, ini kok aku dibangunin malam-malam, ibuku kali ya, gitu. Tapi pas aku buka mata, di sebelah ibuku pas ada sesosok kuntilanak yang lagi membungkuk sambil miringin kepalanya ngeliatin aku. Itu mukanya nggak jelas, tapi aku tahu pasti dia lagi ngeliatin aku. Itu jelas kuntilanak karena lampu aku nyala dan itu bukan bayangan dan itu nggak transparan. Dengan gaun putihnya yang khas itu dan rambut panjangnya yang sampai ke pinggang. Jujur aku shock banget karena di rumah mbahku itu gak ada sesuatu yang kayak gitu. Belum ada makhluk yang aku lihat di rumah mbahku itu. Dan kuntilanak itulah yang pertama kali nongol di sana. Aku kaget, tapi aku gak bisa bangunin ibuku atau mbahku karena takut mereka panik. Akhirnya aku sembunyi aja di punggung ibuku, sampai ketiduran lagi. Tapi pas bangun aku gak kepikiran karena cuma ngira itu cuma sesosok yang aku lihat. Sekali aja. Gak bakal aku lihat lagi ke depannya. Jadi aku menjalani hari seperti biasa dan sekolah, main, pulang, dan mau tidur lagi. Saat tidur lagi dengan posisi tidur yang sama, nenekku, aku, dan ibuku di pinggir. Lagi-lagi aku ngerasa dibangunin. Masih belum belajar dari pengalaman sebelumnya, aku pikir itu ibuku lagi yang bangunin. Tapi pas buka mata, masih sosok kuntilanak yang sama, posisi yang sama, tapi kali ini agak lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini dia terkekeh-kekeh kecil kayak hihi, hihi. Di sanalah aku mikir, waduh, ini kuntilanak dari mana ya? Kok bisa-bisanya nyampe ke rumah? Tapi lagi-lagi karena aku masih polos, aku biarin aja kuntilanak itu dan aku ketiduran lagi. Sampai akhirnya besok malamnya. Kali ini aku gak ngerasa dibangunin, tapi aku kebangun sendiri. Dan ngeliat si kuntilanak udah maju selangkah lagi, itu tepat 1 cm dari pinggir ranjang, sejengkal dari ibuku. Dan kali ini si kuntilanak udah nunduk banget mukanya, hampir kena mukaku. Dan barulah aku sadar, waduh ini mah pasti yang dari sekolah. Pasti dia marah karena aku dobrak pintu toilet tengah. Mungkin dia yang tinggal di sana. Akhirnya dalam hati aku bilang, Mbak maaf ya, saya sompral, saya sombong, songong, udah berani-beraninya ngedobrak itu pintu. Besok saya tutup lagi pintunya, jangan ganggu saya. Tapi kuntilanaknya masih ada di sana. Ya udah, akhirnya aku pasrah, biarin aja dia di sana dan aku sembunyi lagi di punggung ibu aku dan menunggu sampai ketiduran. Akhirnya pas di sekolah lagi, aku tutup pintu itu, aku ganjel pakai kertas sambil terus-terusan minta maaf. Karena ya emang aku salah kan. Dan akhirnya pas malam, aku nungguin, tapi untungnya aku nggak kebangun atau dibangunin lagi dan nggak ada gangguan dari kuntilanak itu lagi. Ya dari sini kita belajar untuk jangan sompral. Penasaran apapun, seberani apapun, jangan sompral. Oke, sekian dulu ceritaku, semoga serem dan menghibur. Makasih udah mau dengerin dan sampai jumpa di cerita aku selanjutnya.